Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kita dari kelompok Kerajaan Tarumanegara yang beranggotakan Farah Amelia, Solika Hulandari, Eka Puspitarani, dan Fauzia Dini Agustin. Kalian kepo gak sih dengan latar belakang berdirinya Kerajaan Tarumanegara? Sebelum menjadi negara kesatuan yang berbentuk republik yang bernama Indonesia seperti sekarang, berbagai daerah yang tersebar di seluruh bagian Nusantara pernah memiliki pemerintahannya masing-masing loh, di bawah kekuasaan kerajaan lokal yang masih bersifat tradisional. Kerajaan Tarumanegara berpusat di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan bukan oleh orang lokal, namun oleh seorang bangsawan asal Salangkayana, India yang bernama Maharesi Jaya Singawarman. Akibat kekacauan dan penjajahan yang dilakukan oleh Maharaja Samudragupta dari Kerajaan Magadha, Jaya Singawarman melarikan diri dan mendirikan kerajaan baru di Nusantara. Berdasarkan prasasti kebun kopi dan prasasti Ciraten, Kerajaan Tarumanegara berdiri sekitar abad ke-4 atau ke-5 Masehi. Ada juga perjalanan sejarah kerajaan. Berikut adalah daftar Raja Kerajaan Tarumanegara, yaitu yang pertama pendirinya Jaya Singawarman yang menjabat sejak tahun 358 sampai 382 Masehi. Yang kedua Dharma Yawarman yang menjabat sejak tahun 382 sampai 395 Masehi. Yang ketiga Purnawarman yang menjabat sejak tahun 395 sampai 434 Masehi. Yang keempat Wisnuwarman yang menjabat sejak tahun 434 sampai 455 Masehi. Yang kelima Indrawarman yang menjabat sejak tahun 455 sampai 515 Masehi. Yang keempat Chandrawarman yang menjabat sejak tahun 515 sampai 535 Masehi. Yang ketujuh Suryawarman yang menjabat sejak tahun 535 sampai 561 Masehi. Yang kedelapan Kertawarman yang menjabat sejak tahun 561 sampai 628 Masehi. Yang ke-9 Sundrawarman yang menjabat sejak tahun 628 sampai 639 Masehi. Yang ke-10 Hariwangsawarman yang menjabat sejak tahun 639 sampai 640 Masehi. Yang ke-11 Nagajayawarman yang menjabat sejak tahun 640 sampai 666 Masehi. Yang terakhir yaitu Linggawarman yang menjabat sejak tahun 666 sampai 669 Masehi. Kerajaan yang bercorak Hindu ini dibentuk oleh Jaya Singawarman pasca ia diterima oleh Raja Dewawarman dari Kerajaan Salangkanegara. Setelah dinikahkan oleh putri Raja Dewawarman, Raja Singawarman kemudian membuka wilayah kekuasaan baru hingga di daerah yang kini dikenal sebagai Bekasi dan diberi nama Kerajaan Taruma pada tahun 358 Masehi. Sejak saat itu, Jaya Singawarman berkuasa selama 24 tahun setelahnya atau tepatnya hingga tahun 382 Masehi. Masa kejayaan Tarumanegara. Tarumanegara mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Purnawarman yang dikenal cerdas dan berwibawa. Pada tahun 397 Masehi, Purnawarman membangun ibu kota kerajaan di sekitar pantai yang kemudian dianggap sebagai cikal bakal Sunda. Menurut prasasti Tugu, Raja Purnawarman sukses melakukan penanganan banjir dengan membuat Sungai Candraboko sepanjang 12 km. Selain itu, ia juga memberikan persembahan berupa pemberian 1000 ekor sapi. Di bawah kepemimpinannya, ia menguasai 48 kerajaan daerah. Wilayah kekuasaannya meliputi Jawa Barat mulai Banten, Jakarta, Bogor, dan Cirebon. Kerajaan Tarumanegara juga sudah melakukan hubungan diplomatik dengan Cina. Kerajaan Tarumanegara mengalami keruntuhan pada abad ke-7 Masehi pada masa kepemimpinan Raja Linggawarman setelah 3 tahun berkuasa. Tahta secara otomatis menurun ke menantunya Tarusbawa. Adapun beberapa faktor utama runtuhnya Tarumanegara. Yang pertama, perpecahan kerajaan. Berdasarkan naskah Wangsakerta, Kerajaan Tarumanegara mengalami perpecahan dikarenakan adanya pembagian kerajaan dari Linggawarman ke Tarusbawa menantunya. Hal ini mengakibatkan Tarumanegara mengalami perpecahan menjadi 2 kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Disebutkan Linggawarman pada tahun 666 memberi amanat kepada kerajaan kecil di bawahnya Tarumanegara untuk mewakilinya. Kerajaan Galuh yang berada di dekat Cirebon di bawah kepemimpinan menantunya Tarusbawa memilih berpisah dengan Tarumanegara. Di sisi lain, Linggawarman merubah nama kerajaan menjadi Kerajaan Sunda. Yang kedua, serangan Kerajaan Sriwijaya. Berdasarkan prasasti Kota Kapur, Kerajaan Sriwijaya mengalami keruntuhan pada tahun 650 Masehi. Kerajaan Sriwijaya di bawah Dapunta Hyang Srijayanasa menyerang Jawa.
Hal ini dianggap sebagai salah satu faktor runtuhnya Kerajaan Tarumanegara dan Kerajaan Holling atau Kerajaan Kalingga pada abad ke-7. Peninggalan benda-benda kerajaan. Yang pertama yakni peninggalan prasasti Tarumanegara. 1. Prasasti Cirebon, berisi telapak kaki Purnawarman yang menandakan wilayah kekuasaan Tarumanegara mencakup sungai Cisadane dan Cirebon. 2. Prasasti Tugu, berisi proses penggalian sungai Candrabaga dan Komati yang berfungsi untuk mengatasi banjir. 3. Prasasti Jambu, berisi pujian kepada Purnawarman yang dianggap sebagai Dewa Indra. 4. Prasasti Kebun Kopi, berisi bentuk kaki gajah yang dianggap sebagai hewan tunggangan Purnawarman. Gajah tersebut dinamai Airwata seperti gajah perang Dewa Indra. 5. Prasasti Cidagiang, berisi pujian kepada Purnawarman sebagai raja dari Tarumanegara. Yang kedua, peninggalan arca, yaitu Arca Rajarsi, Arca Wisnu Cibuaya 1 dan Arca Wisnu Cibuaya. Yang ketiga, peninggalan candi, yaitu situs Batu Jaya dan Candi Cibuaya. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.